Saya kemarin berceramah di masjid ini bagi yang ibu-ibu tidak ke masjid. Ya. Al-Quran itu di dalam sejarah Islam awal mulanya memang dihafalkan dan diamalkan. Jadi Rasulullah itu menjelaskan isi Al-Quran sekaligus mengamalkan bersama para sahabat. Maka sahabat itu kesannya menarik. Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la natajawazu suratan minal Qur'an illa ba'da nahfaduha wa na'maluha fata'allamnal ilma wal amala. Jadi kami di zaman Rasulullah dulu, ini sahabat nih, kesan-kesan sahabat, tidak sampai melewatkan satu surah pun kecuali kami menghafal dan mengamalkannya. Jadi hafal dan mengamalkan. Nah, kita tidak tahu bagaimana mengamalkan surah-surah itu, Rasulullah yang membimbing itu. Nah, sehingga mereka belajar ilmunya dan belajar bagaimana mengamalkan itu. Tentu ada surah-surah yang isinya tidak melulu amal, ya, tapi pasti di dalam setiap surat itu ada surah yang isinya perintah untuk kita berpikir dan mengamalkan, ya. Itu. Kemudian para orientalis ini kemudian mengamati bagaimana peradaban Islam itu begitu maju. Dari mana rahasianya? Seorang orientalis mencatat begini, di zaman dulu, ya, Al-Quran tidak menjadikan orang itu terpelajar. Jadi orang hafal Quran itu biasa gitu ya. Bukan kemudian hafal dia menjadi educated. Tetapi orang terpelajar, belajar ilmu tanpa Al-Quran itu tidak pernah terfikirkan. Berarti semua ulama dulu itu apapun keahliannya, mau matematika, fisika, biologi, astronomi, filsafat, semuanya itu sudah menghafal Al-Quran. Hatta Ibnu Sina pun kononnya juga sudah menghafal Al-Quran sebelum dia belajar kedokteran dan belajar filsafat Islam. Jadi Al-Quran adalah mengiringi perjalanan keilmuan para ulama kita. Itu sebenarnya yang menjadi idaman yang kita ingin tirukan. Anak-anak itu kalau bisa belajar apapun prodinya, dari mulutnya keluar ayat-ayat Al-Quran. Maka kemarin saya minta kepada Markas Al-Quran, setelah tahfidz ini ada program lagi ceramah berdasarkan hafalannya. Jadi ayat itu dihafalkan iya, tapi ketika dia ceramah bisa nggak keluar ayat itu. Yang diperlukan sekarang ini memang bukan hanya kemampuan menghafal, tetapi adalah kemampuan kita untuk merujuk Al-Quran itu dalam konteks keilmuan. Orang ilkom misalnya, itu pasti ingatlah ayat yang berbunyi yalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun fala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha, itu adalah ayat hoax. Ya, jadi hoax itu ada ayat Qur'annya. Jadi larangannya di mana nggak boleh berbicara? Itu Qur'annya itu. Itu kemarin saya juga singgung di anak-anak itu supaya kalau kita diskusi itu kita tidak main-main, tapi kita secara otomatis keluar ayatnya gitu loh. Ya. Kalau ada orang yang tidak mau menolong, keluarkan ayat in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Maksud saya ayat itu selalu keluar ketika kita menghadapi situasi apapun. Ketika bala tentara Islam keluar dari Jazirah Arab ke Persia, kemudian ke Mesir, kemudian ke Spanyol dan lain sebagainya, seorang orientalis membuat kesimpulan begini, tidak terbayang bala tentara Islam keluar dari Jazirah Arab tidak bermodal apapun secara kultural, artinya kultur Arab tidak dibawa, ya. Tetapi mereka membawa Al-Quran dan hadis.
Tetapi karena dinamika di dalam Al-Quran itu luar biasa, akhirnya Al-Quran itu menjadi sebuah pandangan hidup. Jadi apa-apa Quran, apa-apa Quran. Dulu tidak ada tafsir, belum banyak fikih aja belum muncul kan. Dikit-dikit Quran hadis. Rujukannya memang itu. Nah, dengan begitu maka kemudian tumbuhlah Islam di negara-negara, di negeri-negeri di mana orang Islam itu datang. Ketika datang ke Baghdad menjadi sebuah peradaban ilmu pengetahuan yang luar biasa. Ketika datang ke Spanyol, ya, di situ tata letak atau tata kotanya itu tidak ada duanya di zaman itu. Sanitasinya sangat canggih. Ya. Saya yakin mereka ini juga orang-orang yang terinspirasi dengan Al-Quran dan hadis. Tidak mungkin itu tidak. Sebab apa? Sebab di tempat-tempat itu sudah ada manusia-manusia yang berperadaban. Tapi kenapa tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh orang Islam? Ini dalam kasus filsafat Islam ya. Filsafat Yunani itu awal mulanya dari Yunani ke dalam bahasa Syriak. Syriak itu adalah Kristen Ortodok. Ya. Jadi manuskrip itu banyak di tangan orang-orang Syriak bukan Syria yang sekarang. Ya. Tapi kemudian dari bahasa Syriak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ada juga yang dari bahasa Yunani langsung ke dalam bahasa Arab. Pertanyaannya, kenapa ketika di tangan bangsa Syriak itu filsafat Islam tidak maju? Begitu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dia menjadi wacana yang sangat produktif dan tidak lagi terikat dengan teori ataupun prinsip-prinsip filsafat Yunani. Di sini ada rahasianya. Ternyata pandangan hidup bangsa Arab pada waktu itu yang Muslim sudah tercerahkan oleh Al-Quran. Jadi ketika mendapatkan sesuatu dari peradaban lain, itu mereka sudah bisa mengolah itu. Sudah bisa mengolah dari Yunani menjadi sekurang-kurangnya sudah berbau Islam. Ya. Itu rahasianya. Maka kemudian sama namanya Neller ya, itu mengatakan bahwa dengan adanya Al-Quran dan hadis sebagai sumber pandangan hidup itu, peradaban Islam memberi manfaat kepada peradaban-peradaban lain di mana Islam itu datang. Ya, ini persis seperti surah Ibrahim 25 ya. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin. Tidakkah engkau mengetahui permisalan ya, kalimah yang thayyib. Kalimah thayyib itu maksudnya menurut mufassirun adalah kalimat tauhid. Tauhid itu adalah inti dari Al-Quran. Bagaikan pohon yang thayyib juga. Pohon yang thayyib itu seperti apa? Pohon yang thayyib itu adalah pohon yang akarnya sangat kokoh, ya, dahannya sampai ke langit. Ini permisalan, ini metafora dalam, karena di situ doroballahu masalan, permisalan. Jadi peradaban Islam itu bagaikan pohon yang kokoh, ya, yang akarnya tidak akan tercerabut karena kondisi cuaca apapun dan dahannya sampai ke langit. Tidak ada pohon yang seperti itu kan. Nah, maksudnya adalah pencapaian umat Islam di dalam sains dan teknologi, termasuk di dalam masalah pemikiran, itu tidak pernah dicapai oleh bangsa-bangsa yang lain. Maksudnya Islam datang itu membawa barokah. Berbeda dengan peradaban barat sekarang ini, kemajuannya itu justru menghancurkan peradaban manusia sendiri. Kalau Islam, dia membawa kesejahteraan. Ulamanya di situ ya menjadi penentu, ya, khalifahnya itu mempunyai akses kepada ulama meskipun ada beberapa khalifah yang konflik dengan ulama. Kemudian rakyatnya makmur, ya, penghasilannya tinggi, ilmu pengetahuan menjadi standar kemajuannya. Jadi kalau orang tanya kejayaan Islam itu maksudnya apa? Toh banyak orang miskin juga pada zaman itu, jayanya di mana ini orang-orang
Sekuler-sekuler itu selalu mengatakan begitu. Itu khalifahnya juga ada yang minum-minum itu. Kejayaan Islam tidak diukur dari politik. Kejayaan Islam diukur dari kemajuan ilmu pengetahuan. Maka sekarang ini kalau membangun peradaban, kita bangunnya bukan melalui politik. Kita membangun melalui ilmu pengetahuan. Nah, itu yang terjadi. Ya. Nah, ayat itu dilanjutkan lagi dengan tu'ti ukulaha kulahinin. Ya. Tu'ti ukulaha kulahinin maksudnya adalah memberi makan pada masa-masa tertentu. Bi'idni robbiha. Dengan izin Tuhan. Nah, semua yang terjadi dengan perkembangan Islam di Spanyol, kemudian di Mesir, di Persia, di India, termasuk di Nusantara ini adalah karena izin Tuhan, izin Allah.